Dasar kami melaporkan Ferry Amsari karena dia sudah menyinggung perasaan rakyat yang mengatakan bahwa pemerintah bohong atau bahwa harus ada berita akibat demikian hukum, dapat tindakan mengakibatkan hukum yang kerusuhan jelas. dan seterusnya. Harus ada perbuatan Dan pidananya. bukti kami, Pak, itu yang Nah, kita ada kerusuhan. yang Beberapa kita hari miris yang lalu, itu. Yang kita kritik itu adalah pernyataan pemerintah, dalam hal ini Presiden, soal swasembada pangan, which is impossible karena swasembada pangan belum terjadi. Kami berharap memang Saudara Ferry Amsari bisa membuktikan apa yang dia nyatakan. Secara argumentatif, saya meyakini bahwa Prabowo Gibran adalah beban buat bangsa ini. Pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Faktanya, lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Konstitusi itu, orang menyatakan pendapat itu dilindungi konstitusi, dan konstitusi mengatakan itu sudah diatur oleh undang-undang. Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya, namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun. Pemirsa, suara akademisi yang dulu dianggap cahaya kini menjadi perkara. Saiful Mujani, Ubedillah Badrun hingga Ferry Amsari dilaporkan ke polisi. Apakah ini batas kebebasan atau awal pembatasan? Saya Aya Nufus, inilah Interupsi. Ya pemirsa, untuk membahasnya pada malam hari ini sudah hadir 4 narasumber luar biasa di sebelah kanan saya. Langsung saja saya akan perkenalkan terlebih dahulu tenaga ahli utama kantor staf Presiden Antoni Winza Prabowo. Selamat malam Mas Antoni, terima kasih sudah bergabung di Interupsi pada malam hari ini. Dan juga sudah ada Ito Simamora, Ketum LBH Tani Nusantara. Selamat malam Kak Ito, terima kasih sudah hadir. Dan juga di sebelah kiri saya di paling ujung ada Bang Pangi Syarwi Cadiago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Terima kasih Bang dengan batiknya pada malam hari ini. Dan juga ada Bang Ahmad Wakil Kamal, pengacara Ubedillah Badrun. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dan juga sebagai informasi pemirsa, kami sudah mencoba untuk menghubungi dan juga mengundang, sebelumnya ada Ubedillah kemudian juga Ferry untuk hadir di Interupsi, namun kebetulan berhalangan hadir pada malam hari ini, jadi kami undang perwakilannya saja mungkin dari Bang Ahmad ya. Baik, sebelum kita mulai saya akan terlebih dahulu mengingatkan rules di studio Interupsi pada malam hari ini. Bapak dan Ibu semuanya boleh adu argumen, boleh adu gagasan, tapi terlebih dahulu katakan interupsi. Baik, saya mulai ke Kak Ito terlebih dulu. Kak, Anda kan melaporkan Ferry Amsari terkait dengan swasembada pangan. Apa sebenarnya dasarnya Anda melaporkan, Ferry? Sebelumnya terima kasih kepada iNews TV, program Interupsi hari ini telah mengundang kami LBH Tani Nusantara. Dasar kami melaporkan Ferry Amsari karena dia sudah menyinggung perasaan rakyat yang mengatakan bahwa pemerintah bohong atas swasembada pangan itu. Di saat masyarakat tersinggung karena mereka kan sudah merasakan apa efek positif dari program-program pemerintah saat ini, Pak Prabowo Subianto presidennya gitu. Dan kami melaporkan penghasutan, ini bukan lagi kritik, tapi penghasutan itu dasar. Baik, jadi berarti Anda dan juga tim Anda menganggap ini bahwa ini bukan lagi soal kritik, tapi sudah masuk ke ranah penghasutan, pembohongan publik dan hoak. Jadi itu setelah kita bedah kasus, kita menemukan ada unsur pidananya. Masuklah itu ke pasal 263 ayat 1 dan pasal 264 KUHP yang baru 2023.
Oke, saya mau tanya Bang Pangi, Bang, dari data mungkin yang Anda kumpulkan dari Voxpol Center terkait dengan data yang terbuka ya dari pemerintah soal swasembada pangan. Ada tanggapan terkait hal ini? Ya, pertama tentu saja sebelum kita bahas itu, memang di dalam konteks negara demokrasi itu kan yang paling dewanya itu kan freedom, kebebasan. Karena freedom itu kebebasan berekspresi, berpendapat, freedom of speech, freedom of expression. Itu menjadi tulang punggung, big bone di dalam konteks negara demokrasi. Nah, kalau kemudian itu menjadi catatan penting, isu yang sangat krusial, bahwa setiap orang bisa menyampaikan pikiran, gagasannya, pendapatnya, sebatas dia dengan data yang kuat, yang terukur, dengan KPI yang jelas, dan dia menyampaikan based on data. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, kalau kita lihat misalnya di era Presiden Soeharto, itu memang kan political religion, ideologi yang disucikan. Jadi pada masa itu setiap orang yang mengkritik maka dilabel anti Pancasila, yang demonstrasi instabilitas politik. Maka pada masa itu kan bahwa mengkritik presiden itu sama dengan mengkritik Tuhan. Karena tidak boleh, presiden selalu benar, presiden tidak boleh dikritik, mengkritik presiden, mengkritik Tuhan. Nah ini kan pada masa itu sangat sulit untuk menyampaikan. Tetapi kan ada juga pilihan orang mengatakan di era Soeharto itu memang berbicara itu tidak bebas, tapi perut kenyang. Cuma kebebasan tidak ada. Nah kita kan ingin cari, bisa saja ambil pola yang kedua, bebas berbicara, yang terukur tadi, dan perut kenyang. Gitu. Itu juga menjadi penting di dalam catatan saya. Oleh karena itu memang pada masa kalau dalam kita geser dalam kajian saya ilmu politik, memang di dalam politik itu kan kalau digeser ekonomi dia pasti bicara kapitalis, bicara agama sekuler, bicara demokrasi itu udah pasti bicara politik. Nah demokrasi ini yang kemudian tetap harus kita jaga. Tetapi kemudian di era ini dinormalisasi oleh rezim sebelumnya, yang namanya Undang-Undang ITE digunakan sebagai alat untuk pembungkaman terhadap lawan-lawan politik. Undang-Undang ITE itu sudah banyak terjadi. Bahkan kasus di era presiden sebelumnya, saya sebut nama Pak Jokowi, itu ada yang dijemput malam jam 3 pagi, sampai katanya nggak sempat masang baju duluan, yang namanya almarhum Bu Rahmawati, ada Saganda, kemudian waktu itu mereka adalah saksi-saksi yang dijemput malam, dituduh makar pada masa itu. Termasuk beberapa tokoh nasional ya, Pak Eko dari UBK waktu itu, mereka tidak ada pidato seperti sekarang. Artinya bagi saya, dulu nggak ada seperti ini, mereka nggak pernah pidato, nggak pernah mengatakan harus dijatuhkan bagaimanapun cara, nggak ada, tapi ditangkap. Saganda itu ditangkap. Artinya apa? Menurut saya sekarang situasinya kan nggak seperti itu juga. Sampai sekarang mereka masih bebas ngomong, tidak ada yang ditangkap. Padahal mereka tidak ada pidato untuk menjatuhkan baik inkonstitusional maupun non-inkonstitusional. Artinya ruangnya itu sudah luas. Artinya semua buzzer hari ini bisa ngomong. Itu juga dinormalisasi oleh rezim sebelumnya. Relawan yang kemudian jadi komisaris juga dinormalisasi oleh rezim sebelumnya. Nah, yang orang meragukan konsistensi pengamat ini, yang kemarin dia tidur gitu loh. Ketika ada tenaga kerja asing, dia tidur. Utang ugal-ugalan, dia tidur ini pengamat ini. Nggak pernah bilang makar. Kemudian ada bandara siluman, dia tidur ini pengamat ini. Nah ini orang yang curiga. Kok sekarang ada integritas gitu loh. Sebentar, Bang Pangi, terkait dengan ruang luas, saya mau tanya dulu ke Kak Itoka, sebelum Anda melakukan pelaporan, sempat ada nggak dari pihak Anda mencoba untuk berdialog dengan Ferry? Kalau untuk berdialog kan enggak, justru harusnya di saat dia yang memicu itu dia yang harus buka dialog dong. Tapi karena dia sudah berstatement penghasutan itu, para petani itu merasa tersakiti hatinya. Makanya mereka datanglah ke LBH Tani Nusantara, kami bedah kasus dan segala macam. Yang miris di kita ini kan bahwa si Ferry Amsari ini katanya pakar, katanya akademisi, harusnya seorang intelektual tidak bicara sembarangan. Kami bukan anti kritik, tapi kalau kritik itu harus berbasis data yang valid, bisa dikonfirmasi dan segala macam. Ini kita nggak tahu dari mana datanya. Kenapa tidak adu data aja? Kenapa harus melalui proses hukum? Seolah-olah hukum jadi alat untuk membungkam lawan-lawan politiknya atau membungkam akademisi yang kritis terhadap kekuasaan. Nah, saya jawab Pak, gini, justru si petani-petani ini datang ke kita. Kita justru memberikan pemahaman kepada petani
Kalau umpamanya kita lepas mereka, bisa aja ini jadi mereka yang pergi langsung ke rumah Ferry Amsari, bisa langsung demo dan saya kira itu berlebihan, kekhawatiran berlebihan lah itu, lebay. Saya kira dalam kondisi bangsa yang sudah terbuka ini seperti ini nggak perlu terlalu takut lah. Dan rejim ini nggak terlalu perlu insecure, nggak perlu takut terhadap kritik. Justru kritik itu menjadi vitamin supaya kebijakan publik itu adalah pro rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang Anda sampaikan mewakili klien Anda ya, Bang Ahmad? Nggak semua kita teman. Jadi bagian dari kebebasan berpendapat. Termasuk klien saya, Ubaidillah Badrun itu kan diundang oleh salah satu podcast yang kebetulan adalah media massa. Jadi sebagai narasumber, dia sebagai akademisi dilindungi oleh konstitusi. 1045, 1945 juga dilindungi oleh undang-undang perguruan tinggi, kebebasan akademik, kemudian undang-undang pers. Seharusnya bukan langsung ke pidana, karena itu adalah produk jurnalistik, harusnya lapor ke Dewan Pers. Berarti Anda lebih memilih untuk terlebih dahulu melihat jalur Dewan Pers daripada jalur pidana? Kalau dalam kasus Ubed, karena itu yang dilaporkan itu adalah produk jurnalistik, sehingga harus tunduk pada undang-undang pers. Ada putusan Mahkamah Konstitusi 145 2004 itu menyatakan bahwa tidak boleh kemudian hasil wawancara, kemudian produk jurnalistik langsung lapor ke polisi. Jadi ini kan karena kita ini tidak mengerti hukum. Yang banyak ngomong di pemerintahan hari ini, baik dari KSP dan sebagainya, banyak yang nggak mengerti hukum. Tapi Anda menyimpulkan bahwa pemerintah dikritik berarti? Tadi dikatakan Bang Panggi seperti itu? Anda menilai demikian atau bagaimana? Saya kira, menurut saya ini rejim ini terlalu insecure. Terlalu insecure. Oke, saya mau tanya dulu ke Mas Antoni. Interupsi boleh daripada sebentar, ini? Saya mau tambahkan sedikit. Saya mau mendengar sedikit saja dari Mas Antoni. Dia dikatakan bahwa insecure pemerintah. Sempat ada statement dari Pak Prabowo bahwa kritik-kritik ini sebenarnya adalah vitamin bahkan untuk pemerintah. Silakan Mas Antoni. Baik, sebelumnya saya ingin meluruskan pandangan-pandangan di publik yang seringkali terdistorsi, terutama tentang mengutip pasal-pasal di konstitusi secara cherry picking atau mau ambil apa yang dia suka saja. Jadi tidak ada di konstitusi yang menyatakan bahwa kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat itu sampai tidak ada batasnya. Tidak ada di konstitusi seperti itu. Di konstitusi, di putusan MK, ada putusan 140 tahun 2009, ada putusan 56 2017. Itu dikatakan ada dua forum dalam berbicara dan berpikir. Yang dilindungi oleh konstitusi adalah forum di dalam internal. Di ruang batin kita, itu sama sekali underogable rights. Tidak bisa dikurangi oleh keadaan apapun. Tetapi ada namanya forum eksternal. Forum eksternal itu ketika ruang batin kita ucapkan. Ruang batin kita tuliskan. Itu sudah ada impact-nya. Oleh karena itu negara harus menjaga keamanannya. Jangan sampai ada kata-kata dari warga negara yang menciderai hak asasi orang lain. Nah coba kalau boleh dilihat pasal di 28I di Undang-Undang Dasar, mungkin bisa dibantu ya oleh interupsi. Jadi itu pembatasan yang dikatakan di 28I itu bahwa ada hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, forum internum itu tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Nah cuman hanya di 28I saja yang dikatakan underogable rights itu yang tidak bisa dikurangi itu hanya di 28I. Nah sedangkan kalau buah pikir itu ada batasnya, itu di 28E ayat 3. 28E ayat 3 itu tidak ada klausula tidak dapat dikurangi oleh keadaan apapun. Kenapa begitu? Kita harus lihat alam berpikir kita. Demokrasi ini kan banyak ya, ada demokrasi tipe barat liberal, ada demokrasi yang kita konstitusional Pancasila. Nah Pancasila kita itu melihat bahwa negara kita ini suku, agama, rasnya begitu banyak. Sehingga social cohesionnya itu berat, social cohesion cost-nya berat. Butuh persatuan. Ada sila ketiga Pancasila kita, persatuan. Ada juga di Undang-Undang Dasar kita dikatakan di sini, kita lihat di depan deh, biar lebih jelas ya. Silakan kita perlihatkan. Di 28I, itu hak kemerdekaan pikiran dan hati, itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini yang di dalam ya, forum internum, itu di MK dikatakan demikian. Yang tidak dibatasi apa? Yang dibatasi apa? Yang 28E. Yang 28E itu menyatakan pikiran, mengeluarkan pendapat, itu nggak ada klausula seperti 28I. Tidak ada. Ya. Dan pembatasannya ada di mana? Ada di 28J. Dikatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan ditetapkan dalam undang-undang. Kita akan bahas terkait dengan pembatasan ini, terkait dengan pembatasan demokrasi juga, tapi usai jeda, Mas Antoni, kita akan bantu jawab juga dari Bang Ahmad, tetaplah di interupsi.
Anda kembali di Interupsi, pemirsa, kita akan bahas lagi terkait dengan pernyataan sampai mana ini kemudian dapat melampaui batas. Mas Antoni silakan lanjutkan. Iya, tadi saya mau lanjutkan sedikit bahwa tadi ada forum internum, forum eksternum. Jadi ya, yang dilindungi itu yang di dalam batin kita. Begitu itu keluar, itu kalau begitu ada impactnya ke masyarakat, mengganggu keamanan segala macam, itu udah diatur di pasal 28J. Ada batasnya. Saya kasih contoh. Demokrasi itu kan bukan demokrasi yang absolut. Kalau enggak ini namanya anarki. Berapa kali kita melihat hanya karena satu kata saja bisa terjadi kerusuhan. Berapa kali kita melihat bahwa karena satu perbuatan kata-kata aksi saja bisa terjadi keributan. Saya contohkan. Boleh nggak saya ke pasar, lalu saya melihat ini kok tampaknya seperti maling ya orang ini ya. Lalu saya bilang di dalam forum internal saya, di batin saya bilang ini pasti maling. Itu saya dihukum atau tidak? Saya berpikir seperti itu. Tidak, itu batin saya. Tapi ketika saya keluarkan, ketika saya keluarkan secara eksternal bahwa Anda maling, itu sudah punya impact. Dia bisa digebukin, dia bisa sampai kehilangan nyawanya.Itulah yang dijamin oleh konstitusi kita. Oke, kita tutup poinnya, Mas Antoni sebentar, silakan Mas Ahmad. Saya kira gini, kebebasan menyampaikan pendapat itu, terutama bagi akademisi itu dilindungi oleh Undang-Undang Perguruan Tinggi, kebebasan akademik dan sebagainya. Saya tanya ke Mas Antoni, teman-teman kayak saya 98, kemudian turun ke jalan itu, padahal belum ada undang-undang menyatakan pendapat menyampaikan pendapat di muka umum ya, di undang-undang hak menyatakan aksi ya, undang-undang demonstrasi pada waktu itu. Apakah pertanyaan saya, teman-teman demonstrasi untuk meminta Pak Harto mundur tahun 98 itu, apakah itu makar? Apakah itu penghasutan? Coba dijelaskan supaya rakyat ngerti gitu loh. Kemudian sebentar insecure, khawatir sebagainya. Oke, baik. Kak Ito silakan. Akademisi ya. Ini kan akademisi Pak. Pakar pula, nggak tahu pakar dari mana ya kan. Justru di saat akademisi yang mempunyai statement liar itu, terus kalau para pakar kita dan para akademisi kita itu berstatement liar-liar itu, siapa yang bisa dipercaya masyarakat? Saya kira selama statement itu tidak melakukan pelanggaran terhadap saya mengeluarkan, hukum, tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada Ferry Amsari pasal 263 ayat 1, biar saya terangkan. Pasal 263 ayat 1, setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal diketahui bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, pidana denda paling banyak kategori 5. Pasal 264, setiap orang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap sedangkan diketahui atau patut diduga bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan dan seterusnya. Harus ada perbuatan pidananya. Bukti kami Pak, itu yang kita miris itu diupload dalam sosmed pribadi Pak Ferry Amsari. Oke. Boleh dicek. Itu di @ferry_amsari_amsari. @ferry_amsari. Oke. Ada beberapa dan itu diteruskan. Itu seolah-olah sistematis dan mempengaruhi begitu ya. Dan menimbulkan kerusuhan tadi. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Anda tadi, Bang. Pertanyaan saya yang ramai hari ini adalah persoalan makar dan penghasutan. Kita fokus terkait dengan tadi sama ini kan berkaitan dengan kebebasan akademik, dengan lapor-melapor. Kan ini mesti melapor-melapor terhadap pengamat, terhadap akademisi, orang yang kritis. Dasar memang bukan ada, pemerintah yang lapor. Tapi itu bisa saja itu adalah para jaringan-jaringan di bawah yang digerakkan, kita nggak tahu. Kalau memang betul pemerintah hari ini tidak terlibat dalam melapor-melapor, langsung saya kira Pak Prabowo pidato, saudara-saudara, bahwa kami tidak terlibat urusan lapor-melapor. Kan biasanya pidatonya kencang gitu loh. Tapi hari ini kan seolah-olah dibiarkan lapor dan diterima oleh polisi. Padahal ini adalah kebebasan akademik. Dalam sistem demokrasi itu kebebasan berpendapat itu adalah paling esensial. Oke, tadi dikatakan liar oleh Kak Ito. Pertanyaan saya ke Mas Antoni belum dijawab. Oke. Apakah demonstrasi 98 yang teriak-teriak, kami ini teriak-teriak 98 ke DPR, turunkan Soeharto. Intinya ini bukan lagi kritik tapi sesat penghasutan. Baik, itu aja inti laporan kami itu. Mas Anto untuk menjawab. Ini kan akademisi bukan hanya penghasutan tapi kebebasan berbicara itu seperti mengemudi di jalan gitu ya. Bebas, Anda mau dari sini ke mall kemana bebas. Ada U-turn, muter U-turn. Tetapi bukan artinya nggak ada rambu-rambu. Jika tidak ada rambu-rambu, jika tidak ada lampu merah, tabrakan semua. Jadi semua ada batas-batasnya. Pasal-pasal sudah ada. Batasnya apa? Jadi
kita bisa lihat kok di pasal 240 KUHP terbaru. Itu KUHP terbaru. Penjelasan dikatakan yang disebut menghina apa, yang disebut dengan kritik apa, nanti boleh ditampilkan. Saya sudah minta tolong ditampilkan. Jadi yang dimaksud menghina... Dijelaskan siapa yang menghina di antara para pengamat ini, Mas Antoni. Jangan kemana-mana. Saya boleh jelaskan dulu pasalnya. Yang dimaksud dengan menghina adalah perbuatan yang merendahkan. Gak ada pasal penghinaan, ini penghasutan dan makar. Oke, silakan ditampilkan. Kan itu tadi Pak, kalau kritik itu harus berbasis data, bisa diverifikasi. Ya tinggal dibantah aja dengan data. Itu makanya karena ini negara hukum, kami lapor tinggal di kepolisian yang melanjutkan itu. Pertanyaannya adalah terkait dengan batasan tadi sampai mana, Mas Antoni? Iya, batas-batas itu udah jelas di pasal 240 KUHP. Contohnya nih, dibilang bebas-bebas, nggak bebas-bebas amat. Karena ini kita saling melindungi di pasal 28 itu udah jelas ya. Baik. Dan pasal 240. Yang diantaranya pembahasan. Dimaksud dengan menghina adalah perbuatan merendahkan, merusak kehormatan, citra pemerintah, lembaga negara, termasuk menista atau menfitnah. Tidak ada. Saya tidak lagi, sebentar, saya tidak lagi menceritakan terhadap orang perorangan. Saya berbicara secara umum, pemerintah tidak melakukan intervensi dan pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Bisa dicari pembenarannya, dicari ke polisi, kemanapun. Tidak ada perintah Pak Prabowo untuk ini diproses atau banyak yang nggak lapor para pengamat, enjoy nggak itu kan insecure Anda. Bahwa jangan-jangan Pak Prabowo melakukan ini, Prabowo itu rasa insecurity dari Anda. Kita biasa-biasa aja, Pak Prabowo sedang tadi katanya dukungnya 96%. Berbeda Kenapa dengan harus kritik? takut sih sama kritik? Menghina berbeda dengan kritik, itu hak berekspresi. Tapi bedanya menghina dengan kritik adalah kritik apa? Yang saya garis bawahi adalah kebijakan pemerintah. Yang dikritik kebijakannya. Kalau menghina itu adalah menista atau memfitnah. Coba Misalnya di antara pengamat itu mana yang menista, mana yang menghina? Coba jelaskan. Menghasut Pak, menghasut. Itu menghina bahasanya. Dari klien Anda, statement yang dilaporkan itu terkait statement yang mana Bang secara spesifik? Statement itu adalah dalam podcast itu ada berkaitan dengan bahwa Prabowo Gibran itu beban negara. Karena problem-problem bangsa ini dari hutang yang membengkak, itu kan beban negara kan semuanya. Program yang kemudian banyak jauh dari aspirasi rakyat, seperti MBG ngambil dari, kemudian ngambil dari pendidikan, kemudian masuk BOP tanpa ada persetujuan DPR, semuanya itu melanggar konstitusi. Makanya oleh Ubaidillah Badrun ini jadi beban bagi bangsa ini. Saya kira itu kritik-kritik biasa saja. Jadi saya luruskan bahwa kritik itu silahkan kritik sekeras apapun. Ya, bebas silahkan. Sekeras apapun. Yang penting tidak ada perbuatan melawan hukum. Tidak mendorong untuk melakukan kekerasan. Saya kira itu. Setuju. Presiden Prabowo dan untuk apa yang saat disampaikan ini oleh Saiful Mujani, oleh Ferry, oleh tidak ada itu semua. Tidak ada perbuatan melawan hukum. Baik, silakan dilanjutkan Mas Antoni terkait dengan tadi yang disampaikan oleh klien Pak Ahmad. Jika Anda mempunyai prinsip bahwa kebebasan berekspresi itu seluas-luasnya boleh berkata apapun juga, maka saya rasa sangat adil sesuai dengan konstitusi bahwa setiap orang boleh melakukan pernyataannya, pendapatnya pun di forum hukum. Jadi setiap orang yang mengucapkan forum eksternum dia keluar, dia harus bisa menjaga akuntabilitasnya di dalam forum hukum. Kalau tidak berani dalam forum hukum, seakan-akan cuman berani ngomong saja. Jadi rejim ini enjoy gitu loh kalau ada yang banyak lapor gitu loh. Itu rasa insecurity Anda. Makanya diterima oleh kepolisian. Itu rasa insecurity. Untuk masyarakat Indonesia juga, mungkin juga setuju dengan apa pendapat kami dari LBH Tani Nusantara. Daripada liar mereka demo-demo segala macam langsung geruduk kayak peristiwa kemarin ke rumah para pakar-pakar itu. Anarkisme dan segala macam, mending dong kita selesaikan ranah hukum. Baik, kita beri kepercayaan kepada pihak kepolisian begitu ya. Daripada liar. Baik, Bang Pani, saya ingin dengar dari Anda bagaimana Anda melihat fenomena ini, Bang. Ya, ini memang sudah dinormalisasi oleh rezim sebelumnya soal lapor-melapor ini kan. Jadi memang ketika maksud Anda siapa? Ya, rezimnya Jokowi. Di kelanjutannya, Mas. Kelanjutannya, Mas Wangi. Memang sebenarnya kritik itu kan memang obat untuk pemerintah supaya sehat. Supaya nggak kolesterol, supaya negara tidak asam urat, supaya negara tidak gula tiba-tiba. Dan itu dibenarkan oleh Mas Antoni bahwa kritik adalah hal yang... Perhatikan ya, andaikan dulu keras itu pengamat yang telah ngomong kudeta ini, kalau dulu keras dia ngomong seperti sekarang itu pertanyaannya, kenapa dulu keras sekarang enggak? Ya kenapa dulu enggak sekeras? Iya, ini saya sangat sayangkan. Nggak akan ada itu jatuh tempo utang kita 433 triliun. Ini siapa yang nanggung utang ini? Beban negara itu kan? Beban negara. Kalau seandainya dulu pengamat itu keras seperti saya dulu ngomong mengingatkan Jokowi, jangan utang ugal-ugalan. Jangan hilirisasi ugal-ugalan. Ini tenaga kerja asing ugal-ugalan. Habis itu tambang dan seterusnya kan. Pada masa itu saya keras itu. Saya kritik itu vitamin, itu obat pada masa itu. Pembalakan hutan ya. Komisaris relawan jadi komisaris. Saya kritik itu pada masa itu. Rektor
diamankan oleh Menteri Pendidikan supaya tidak boleh orang demonstrasi. 10 tahun tendang Mbak Adem, Mbak. Apa yang terjadi hari ini? Penyakit negara ini semua. Oleh itu yang sangat Tapi sayang. apakah Itu yang saya disampaikan ini adalah penyakit seperti tadi yang dikatakan oleh tinggal Kak juga diatur bagaimana fair, KPI-nya jelas, kemudian menyampaikan yang akan memitigasi, yang akan menjadi kolesterol asam urat itu. Baik, kita akan bahas yang sangat penting karena sayang sama negara sebenarnya. Termasuk MBG harus dikritik. Baik, Bang Pangi, sedikit saja dari Anda, mohon intinya Bang. Jadi menurut Anda di mana sebenarnya batas kritis yang sah dalam demokrasi, Bang? Ya, itu makanya bagaimana, kalau kita pertanyaan gini Mbak ya, bagaimana kondisi demokrasi sekarang? Bagaimana kondisi kebebasan bersuara, berpendapat itu? Kemudian juga ditanyakan bagaimana kondisi orang untuk untuk menyampaikan kebebasan pers dan kebebasan, bagaimana kinerja pemerintah dalam melindungi kebebasan sipil. Itu juga harus dipastikan. Karena memang saya yakin ini kalau ditanya ke masyarakat, pasti mungkin di atas 70%, 80% sudah mengatakan bahwa demokrasi masih pada rute yang benar. Kebebasan berpendapat masih dilindungi oleh negara. Buktinya buzzer hari ini, influencer, pengamat, bebas ngomong. Dulu Mbak, sebelum ngomong aja udah dijemput malam. Gak ngomong. Berarti artinya di zaman Pak Prabowo ini tidak ada intervensi masih ya? meyakini itu bahwa kebebasan itu masih diberikan ruang kepada siapapun untuk berbicara. Artinya kinerja pemerintah di dalam melindungi kebebasan sipil itu masih ada angin segar bagi saya. Tapi kalau kemudian nanti ke depannya saya nggak tahu. Nah ini saya merasakan 2 tahun Pak Prabowo itu semua kita pengamat bebas-bebas saja sampai sekarang. Berarti tanda tanyanya apa ke depannya kita kan nggak tahu yang terjadi. Tapi itu yang perlu diingatkan. Hampir 1000 aktivis Mas Pangi yang kemarin peristiwa Agustus aktivis itu diadili. Tidak ada dalam presiden-presiden sebelumnya. Karena pemahaman saya ini bahwa Prabowo ini kelanjutan dari Jokowi. Jadi kecenderungan menjadikan hukum sebagai alat politik untuk membungkam lawan-lawan politiknya terjadi hari ini. Aktivis itu apa sih? Kok 1000 aktivis? Dari mana bahasa Bapak? Oke, silakan Kak Ito. Aktivis itu apa? 1000 aktivis dasarnya dari mana? Mereka punya Del Petro dan kawan-kawan, aktivis. Seperti mereka punya identitas aktivis gitu. Padahal mungkin masih muda-muda. Kalau yang aktivis dibilang Pak mungkin kayak Bapak, kayak kita-kita umuran ini. Kalau masih muda bisa aja masa bayaran. Baik. Kalau dari Kak Ito sendiri batas kritik yang sah dalam demokrasi itu seperti apa? Itu harassment itu gak boleh. Masa bayaran sebagainya gak boleh begitu. Baik, sebentar Pak Ahmad. Saya mau tanya dulu ke Kak Ito, kalau menurut Anda batas kritik dalam demokrasi itu seperti apa Kak Ito? Harus data yang valid. Data yang valid. Harus data yang valid, harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Harus bisa, intinya sih tidak penghasutan Pak. Ini kan jadi narasi liar. Penghasutan itu hoax, berita bohong. Kayak kata Bapak, ini pembungkaman. Baik. Oh di sosmed. Enggak loh, kayak buzzer segala macam. Saya belum dengar fakta di lapangan dari Kak Ito. Sebenarnya petani kita saat ini sejahtera berarti Kak? Sejahtera Mbak, soalnya ada bantuan subsidi pupuk. Alat-alat pertanian, pompanisasi, ada Alsintan. Baik. Ini karena didukung oleh alat-alat pertanian itu produksi meningkat dong. Yang mungkin dulu cuma 2 kali atau berapa kali setahun ini jadi 3 kali atau berapa, produksinya kan jadi meningkat. Gitu meskipun lahannya menyempit katanya. Soal kan udah didukung alat, alat dimodernisasi kan. Kalau umpamanya dari dulu kan masih mencangkul, masih pakai orang ya kan. Kalau ini kan mungkin untuk panen aja sudah siap mesin yang tinggal masuk ke situ. Dulu kan masih dipukul-pukul, seingat saya ya. Kalau sekarang kan prosesnya jadi lebih lamban. Iya, jadi dipukul-pukul kan ada yang bias jatuh nggak terhitung. Kalau sekarang kan mesin langsung semuanya. Jadi lebih sejahtera dan mereka lagi bahagia-bahagianya dengan bantuan pemerintah. Makanya mereka terasa tersakiti kalau dibilang itu bohong. Swasembada bohong. Padahal hari ini saja Mentan mengumumkan bahwa swasembada pangan itu di 5, bentar. Tinggal adu data aja sebenarnya. Iya, sebenarnya adu data. Gak harus lewat polisi. Baik. Saya kira gini, unsur pidananya dapat itu tadi, yang pasal itu aja dipelajari oleh pakar-pakar. Apalagi Bapak katanya juga pengacaranya Mas ini kan. Pasalnya aja dipelajari dan didampingi ke Polda. Kita
meluruskan di situ. Gitu. Baik, silakan Mbak Ahmad. Saya kira kritik dan mengemukakan pendapat itu amat sangat dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan sebentar-sebentar, bebas menyatakan pendapat, tetapi itu orde baru. Kalau ada tetapinya itu ada orde baru. Saya kira selama kritik pendapat itu kemudian tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, tidak mengajak kekerasan, tidak sara, tidak menghina etnis dan lain sebagainya, etnis, agama dan sebagainya, saya kira tidak ada persoalan. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman pengamat, baik dari halal hutan kayu, tidak ada perbuatan melawan hukum baik dalam perspektif Makau atau penghasusan tidak terpenuhi di situ. Justru ini bikin rame karena temannya Mas Antoni di staf KSP ini yang kemudian ada cuitan dari Ulta Levinia itu kan setelah 4 hari atau 3 hari setelah halal bihalal. Jadi itu yang bikin heboh. Jadi kalau mau dicari yang bikin heboh ya tanya sama staf KSP dong. Diupload Pak. Baik, silakan Mas Antoni tanggapannya. Ya, tadi kan posisinya adalah dari sebelah sana mengatakan kebebasan harus luas-luasnya itu pondasi gitu ya. Jadi siapapun yang berkata-kata baik di KSP baik di siapapun kita hargai. Siapapun berpendapat begitu ya. Dan jadi dari KSP pun dalam posisi kami bukan aparat penegak hukum. Kami tidak akan mengintervensi, kami tidak menentukan apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum pidana ini terpenuhi atau tidak. Tapi yang kami pastikan di sini tidak akan ada intervensi dari Pak Prabowo sebagai presiden, tidak akan ada perintah untuk melaporkan atau apapun, bahkan sampai saat ini bisa dicek mana ada. Tapi enjoy banyak yang melaporkan gitu. Nah itu kan rasa insecurity Anda. Baik. Ya dong. Baik. Tadi kan Anda merasa, oh Pak Prabowo insecure. Ini sebenarnya kalau kita pakai cermin, jangan Anda yang insecure. Anda yang merasa Pak Prabowo menikmati. Enggak, Pak Prabowo. Ada rasa insecure itu Bang, bahwa tadi sudah dikatakan kalau bagi aktivis dan interupsi saya belum selesai boleh. Bagi aktivis kalau misalnya tidak ada rasa kekhawatiran. Berarti kita lanjut bagi kami aja kan, bahwa keyakinan menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, bagaimana menyuarakan kebenaran, bahwa bangsa ini akan lebih baik ke depan, bagi kami tidak perlu takut. Pelaporan ini, Mbak, instruksi, pelaporan ini adalah ekspresi dari masyarakat, mereka kecewa dengan statement-statement yang menghasut itu. Interupsi. Iya, silakan Mas Antoni. Jadi ketika ada satu pihak yang merasa pendapatnya yang harus dilindungi, tetapi meminta pemerintah untuk menstop pendapat orang lain, itu rasanya nggak fair. Jadi pemerintah di sini nggak akan ikut-ikutan. Silahkan aja melalui proses hukum atau apapun itu, pembuktian di pengadilan justru akan lebih terang, bisa ada ahli di sana, bisa ada semua bukti dibuktikan. Dan pemerintah kan tidak bisa masuk ke dalam ranah yudikatif misalnya, tidak bisa. Jadi saya rasa insecure yang dituduhkan kepada kami juga nggak akan laporkan Bapak, tenang aja. Kami akan laporkan bahwa kami dituduh insecure, tidak gitu ya. Tapi saya malah berpikir jangan-jangan ini insecure yang mengatakan kepada kami gitu, kok takut dilaporkan kepala polisi oleh sesama civil society. Kami tidak ikut-ikut campur. Baik, saya mau tanya Bang Panggi. Bang tadi sampaikan bahkan Seskap juga pernah mengatakan bahwa banyak sekali yang masih mempercayai Pak Prabowo dengan segala program-program prioritasnya. Kalau dari data yang Anda ambil, terkait tadi Anda katakan banyak sekali kritik-kritik dari program yang Anda sampaikan. Ya, sebenarnya begini, kalau pengamat seperti saya kan boleh saya kritik misalnya. Saya minta tolong itu kalau ada Menteri Kesehatan, tolong dicopot. Karena ada niat dia ingin menaikkan BPJS. Harusnya saya akan cinta Republik ini, saya cinta negara ini. Negara nggak boleh berbisnis sama rakyat. Itu layanan dasar. Gratiskan BPJS. Itu jelas Mbak, kritik saya itu. Copot Menteri Kesehatannya. Itu menunjukkan bahwa nggak boleh berbisnis untuk rakyat. Kenapa layanan dasar? Sekarang yang terjadi BPJS saja banyak 124 list obat dihilangkan. Enggak. Itu kan tanda kita mencintai. Saya terkait dengan kritik itu sendiri, banyak yang mengatakan bahwa ini akan menjadi huru hara begitu ya di masyarakat. Sementara dari data yang disampaikan Seskap ada sekitar 96 juta lebih ya masyarakat yang percaya dengan Pak Presiden. Jadi nggak perlu khawatir harusnya kan? Itu artinya masukan, ini kan masukan saya sebagai pengamat. Tolong jangan dinaikkan harga BBM. Ini kan harga inflasi kita hari ini kan gara-gara rezim sebelumnya yang naikkan harga BBM siang malam itu sore itu. Tapi yang karena ketika harga BBM naik, ketika harga BBM naik itu barang akan naik. BBM turun harga BBM barang transportasi nggak akan turun. Itu kan normalisasi rezim sebelumnya. Tolong jangan dilakukan lagi. Hati-hati untuk menaikkan harga BBM. Subsidi tidak dinaikkan. Nah, ya ini yang bicara tentang pertalite yang subsidi. Artinya masih didengarkan, masih didengarkan. Itu berarti kan presiden ini masih mendengar. Maksud saya gini, MBG masih kacau, evaluasi, copot. Itu masukan. Contoh apa lagi? Haji sudah murah.
Dulu Mbak Haji naik terus. Nah, itu harus kita syukuri yang begini. Contoh lagi, kita fair dong. Itu nurani kita, kalau kita ada yang janggal, nurani kita harus bersuara. Tapi kalau ada yang perlu kita puji, kita puji. Contoh misalnya begini, pupuk udah disubsidi. Kita syukuri ini, gitu. Termasuk misalnya perampasan aset, ini akan dibuat sejarah. Akan disahkan. Kita harus hormat dong, Mbak, yang begini, gitu. Termasuk misalnya Omnibus Law cabut gitu. Ini masukan saya. Apakah saya di penjara? Enggak kan? Oke. Tapi kenapa yang saya sampaikan itu adalah pro rakyat. Oke, tapi terkait dengan pelaporan terhadap aktivis Anda setuju? Ada juga strong leadership. Baik, tapi terkait dengan pelaporan terhadap aktivis Anda setuju? Bukan setuju, enggak kita akan setuju jawab setelah jeda, substansinya, Bang Mbak. Pangi. Apa yang diperjuangkannya gitu loh. Ya, Bang Pangi, tadi Anda sudah cukup banyak menjelaskan. Tadi saya ambil kesimpulannya bahwa sebenarnya Pak Prabowo on track begitu ya. Berarti terkait dengan aktivis-aktivis yang dilaporkan ini Anda setuju? Substansinya bukan setuju, nggak setuju. Apa yang disampaikan? Misalnya aktivis atau pengamat ngomong gini, tolong listrik digratiskan. Pak Prabowo tolong ke luar negeri dikurangi lagi, suruh Gibran aja. Karena sentimen negatif, itu kan nggak masalah. Itu komentar seperti itu nggak Pak? Contohnya dengan yang disampaikan oleh Bang Ubed, beban bangsa. Anda setuju tidak? Itu masih relatif menurut saya. Nggak terlalu inilah reaksioner lah yang begitu. Beban negara itu kan biasa. Karena gini Mbak, ada juga strong leadership pemimpin dalam sebuah perusahaan. Ketika mengasih kabar buruk Mbak, kabar buruk, dia bilang, ini yang saya butuh karyawan sebegini. Saya naikkan jabatannya, bukan non job. Tapi ada juga orang dia lapor kabar baik terus, kabar buruk, di non job kan Mbak. Ini kan strong leadership tipe. Padahal pujian itu lama-lama mematikan langkah dia, mematikan prestasi dia, mematikan masa depan dia karena pujian racun tadi itu yang memunculkan kolesterol, asam urat yang 10 tahun kemarin itu, yang semua pengamat tiarap itu, yang aktivis tiarap itu, yang rektor tiarap itu, penyakit semua sekarang. Kalau menyampaikan kritik tidak ada data, misalnya tadi disampaikan Kak itu yang disampaikan terukur KPI-nya, based on data, ya kan? Kemudian saya sampaikan misalnya, tolong Presiden jangan pernah jadi Presiden menaikkan namanya gas LPG, listrik, BPJS, biaya haji, MBG ini dikoreksi total, ya kan? Karena merusak citra Presiden. Termasuk soal pupuk kita terima kasih sudah dikasih rendah gitu kan, Omnibus Law dicabut, perampasan aset dijadikan undang-undang. Ini masukan loh Mbak. Ini pujian juga. Ya artinya ke luar negeri kurangi, itu kan tidak masalah. Kalau bisa hentikan dulu, stop dulu. Kenapa harus dihentikan? Ya karena sentimennya negatif pasti. Oke, baik. Dari Mas Antoni ada tanggapan silakan. Ya, jadi Pak Presiden ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bukan yang jadi utamanya adalah sentimen. Yang menjadi utamanya adalah warga negara. Kalau kita lihat kan bukan cuma untuk akademisi saja yang diprotek. Tetapi kita lihat di Undang-Undang Dasar pasal 34 ayat 1 itu apa? Ada kewajiban negara, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi jangan pikir begitu kami melakukan verifikasi lapangan, BGN segala macam, MBG, masih banyak orang yang memang tidak bisa makan. Hak untuk hidup adalah hak konstitusi. Ketika mereka saja tidak bisa makan, gimana cara mereka bisa belajar? Gimana caranya pasal 34 ini Anda juga harus perjuangkan juga dong. Jangan ngambil dari hak pendidikan dong. Dana pendidikan jangan hanya pasal 28 saja. Jangan hanya pasal 28 kebebasan berpendapat. Ini hak untuk hidup juga ada di pasal 28 dan itu inderogable rights. Nggak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, sekarang siapa yang bisa hidup tanpa makan? Interupsi. Siapa yang bisa hidup tanpa makan? Dan anggaran itu dibuat untuk melindungi mereka. Silakan Bang. Interupsi saya. Satu lagi sebentar ya. Jadi tadi juga dikatakan kritik bahwa Pak Presiden kok pergi ke luar negeri terus. Nggak apa-apa. Kita sangat appreciate dengan komentar seperti itu. Tapi perlu saya jelaskan begini, kondisi geopolitik kita itu lagi begitu luar biasa. Jadi ini dilakukan perlu. Jadi oleh karena itu, ini dalam satu konteks yang saya pikir ini perlu diluruskan. Tetapi setiap kritik kami welcome. Misalnya Mbak Aya, seperti saya sampaikan, perasaan rakyat itu sense of politik. Kalau kita bicara efisiensi, kok kita sering ke luar negeri misalnya, itu kemudian pengamat memberikan, itu kan sebenarnya obat, vitamin. Oh, artinya ini bicara sentimen, ini juga bicara pemilu, elektoral sentimen itu. Kita memang bicara programatik,
Indonesia ini nggak cukup pragmatik, substansial, juga butuh sentimen. Nah, kalau bicara sentimen, silakan Mas Antoni, saya terima interupsi Anda. Kalau orang hukum nggak bisa bicara sentimen, saya bisa memahami. Kenapa orang hukum tidak bisa bicara sentimen? Dia nggak ngerti sentimen. Dia menurut dia ke luar negeri itu bagus kok. Sementara menurut saya belum tentu bagus. Pak Presiden itu tujuannya bukan elektoral. Tujuannya dia disumpah jabatan. Ya kalau nggak elektoral ya nggak apa-apa. Memang pemilu kan nggak perlu ada lagi kan. Bukan begitu kan? Bukan seperti itu. Karena tujuannya bukan elektoral. Dia terpilih untuk melayani masyarakat. Dia masih dipilih rakyat atau tidak? Tentunya ada banyak cara. Ada banyak cara. Pasal 3, dia masih dipilih rakyat atau tidak? Fakir miskin, Anda pedulikan nggak? Presiden masih dipilih rakyat atau tidak? Bisa makan, Anda pedulikan nggak? Baik, saya mungkin tambahin Mas Fahmi ya. Saya koleksi dengan Pak Prabowo ke luar negeri tidak mengurangi juga hak masyarakat. Mungkin baru era Pak Prabowo yang memikirkan MBG, makan bergizi gratis, pertanian di ini. Jadi untuk saat ini Pak Prabowo justru lagi konsentrasi untuk masyarakat bawah. Di saat memang perutnya sudah teratasi. Ini karakter dan yang harus didengar. Dan pikirannya saya pertanyaan dikit saja. Ini karena ada perwakilan dari salah satu pengamat yang juga mengkritik begitu ya, ada di sini pengacaranya Bang Ubed. Saya mau tanya ke Mas Antoni, yang disampaikan oleh Bang Ubed apakah menjadi salah satu hal yang di luar batas dari kebebasan demokrasi? Silakan untuk berbicara apa saja asal berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab maksudnya? Berani bertanggung jawab itu bisa macam-macam. Kalau memang argumennya sangat kuat, lalu ada yang menggunakan haknya untuk melaporkan ke forum hukum, ya silakan bertanggung jawab, berakuntabilitas di sana. Karena seorang akademisi pasti dasar hukumnya kuat, pasti argumennya kuat. Jadi silakan dibuktikan di forumnya. Baik, kalau dari Bang Ahmad sendiri menganggap pelaporan ini sebagai kriminalisasi atau ya itu hak dari masyarakat Indonesia juga untuk melakukan pelaporan? Indeks persepsi demokrasi kita itu amat buruk. Demokrasi catat. Bahkan penegakan hukum itu buruk. Penegakan korupsi juga hanya 34 dari skala 100 gitu kan. Jadi kalau dibilang ada perbaikan demokrasi kita, kebebasan pendapat dari ayahnya Jokowi sekarang itu salah besar. Karena hari ini kita menyaksikan setelah demonstrasi besar-besaran Agustus ada hampir 1000 yang diadili aktivis. Kemudian ada aktivis kontras yang kemudian disiram. Sama dengan Orde Baru, sama dengan novel, gak ada bedanya hari ini. Saya kira. Dan maksud saya begini, Bang. Saya kira. Kalau ini soal siram-menyiram ini menarik sih. Silakan intinya. Selesaikan dulu. Silakan intinya, Pak Ahmad. Propaganda apa ini sebenarnya? Saya selesaikan dulu. Waktu kita tidak banyak. Silakan intinya. Kita tujukan ke mana, ke rezim pun nggak bisa. Jadi teman-teman. Nggak bisa itu, karena itu teman-teman pengamat ini mengkritik rejim sekarang itu karena sikap dari Prabowo sendiri terlalu menduduh para pengamat. Pengamat harus ditertibkan, ada asing di belakangnya, dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Nah, jadi seharusnya ke depan itu yang bicara, yang menanggapi dari pengamat itu seharusnya Prof. Yusril Iza Mahendra, koordinator Menteri Hukum. Saya yakin pasti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Mulyadi kalau dia sampaikan bukan makar, bukan penghasutan. Karena itu kalau dibilang makar, berarti 98 juga makar. Terima kasih. Sedikit saja dari Mas Antoni terkait dengan penertiban pengamat itu. Intinya saja Mas Antoni. Ya, jadi tadi lagi bahwa yang ditertibkan itu seakan-akan kan background militer lalu ditertibkannya seperti apa seperti itu ya. Bahwa penertiban di sini seperti ini ruang diskusi. Kita menertibkan cara berpikir. Berpikir di dalam ranah akademik. Menertibkan cara berpikir. Ya? Menertibkan cara berpikir dengan penjelasan seperti ini. Bahwa konstitusi kita nggak boleh pilih-pilih. Kita suka pasal 28 tapi kita nggak mau pasal 34 untuk BGN, untuk MBG, untuk fakir miskin. Kita suka melindungi hak berbicara, tetapi kita juga harus tahu MK sudah memutus hal itu. Bahwa forum yang keluar itu memang bisa dibatasi. Bicara keluar itu harus dibatasi. Yang di dalam lain dilindungi. Jadi kita nggak bisa memilih-milih. Kita tangkap poinnya. Dikit saja papannya ya. Itu sentimen perasaan rakyat. Bicara bisa efisiensi di saat rakyat sulit. Ada ulang tahun 200 juta misalnya viral. Itu kan nggak pantas. Nah Presiden harus menjelaskan bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi. Itu melukai hati rakyat. Tapi sudah disampaikan bahwa itu namanya perasaan, Mbak. Nah itu kan kritik. Presiden Prabowo akan terima itu menurut saya. Sedikit dari Kak Ito. Ini bukan pembungkaman kritik, tapi membersihkan ruang publik. Kritik silahkan, bahkan harus. Tapi pakai data, pakai fakta, pakai tanggung jawab. Jangan lempar opini, lalu biarkan rakyat yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih semuanya. Demokrasi tak pernah sunyi pemirsa ya, hidup dari perdebatan dan juga perbedaan, tubuh dari keberanian dan diuji oleh kekuasaan. Bukan siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang masih diberi ruang untuk berbicara. Saya Ayah Nufus, nantikan interupsi pekan depan.